Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Teman-temanku semuanya, saat lebaran tradisi di kalangan kita orang-orang Indonesia, wabil khusus orang Jawa pada umumnya, itu ada tradisi sungkeman. Sebenarnya dalam Islam diperbolehkan apa tidak mengenai tradisi sungkeman. Secara kasat mata mungkin kalau yang melakukan itu juga banyak para kiai, maka tentu saja kita meyakini bahwa itu pasti ada dasarnya. Namun tidak ada salahnya kita berbicara tentang bagaimana pendapat atau pandangan Islam mengenai tradisi sungkem yang terjadi di kalangan masyarakat. Banyak yang berbeda antara tradisi umat Islam di belahan dunia, termasuk kalau memasuki Idul Fitri, apa yang menjadi kebiasaan di negara tertentu ternyata tidak ditemukan di kawasan lain, termasuk tradisi sungkeman atau silaturahim, meminta maaf ke anggota keluarga dan juga masyarakat dan kerabat terdekat. Seperti diketahui bahwa Lebaran adalah momen untuk saling memaafkan, bersilaturahim dengan sanak famili, rekan-rekan dan segenap orang yang kita kenal. Di mana salah satu tradisi yang tidak bisa dilepaskan saat mengisi hari-hari Lebaran adalah tradisi sungkem atau istilahnya sungkeman. Teman-teman semuanya, tradisi ini biasanya dilakukan oleh anak ke hadapan orang tua atau keluarga yang lebih tua untuk menunjukkan tanda bakti dan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai dewasa. Sungkem ini dilakukan dengan jongkok sambil cium tangan. Sebagian kalangan menganggap bahwa tradisi tersebut dilarang dan tidak sejalan dengan ajaran Nabi. Benarkah anggapan demikian, teman-teman semuanya? Dalam menghukumi sungkeman, setidaknya bisa ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, hukum asal. Yang kedua, dari sudut pandang tradisi, ya teman-teman. Dilihat dari sudut pandang hukum asal, sungkeman sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Posisi jongkok sambil cium tangan merupakan ekspresi memuliakan orang yang lebih tua. Syariat tidak melarang mengagungkan manusia selama tidak dilakukan dengan gerakan yang menyerupai bentuk ta'zim kepada Allah, seperti sujud dan juga ruku. Berkaitan dengan mencium tangan orang yang lebih tua, dalam hal ini Al-Imam Nawawi mengatakan, wala yukrahu taqbilul yad li zuhdin wa ilmin wa kibari sinin. Tidak makruh mencium tangan karena kezuhudan, karena keilmuan dan faktor usia yang lebih tua. Silahkan bisa dilihat bareng-bareng ya teman-teman, untuk apa yang barusan dibacakan itu ada dalam kitab
Raudhatul Thalibin. Bahkan sebagian ekspresi ta'zim kepada orang yang lebih tua hukumnya sunnah, seperti dilakukan dengan cara berdiri dengan tujuan memuliakan dan kebaktian, tentunya hormat dan ta'zim. Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan, wa yusannu al-qiyamu liman fihi fadilatun zahirah min nahwi sulahin aw ilmin aw wiladah aw wilayatin mashubah bisyanah. Sunnah berdiri untuk orang yang memiliki keutamaan yang tampak seperti kesalehan, keilmuan, hubungan melahirkan atau kekuasaan yang dibarengi dengan penjagaan diri. Itu ada dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi mengomentari redaksi di atas, Syekh Abu Bakar bin Syabok mengatakan, wa yusannul qiyam liman fihi fadilatun zahira ikraman wa birran wa ikhtiraman lahu la riya'an. Wa qawluhu aw wiladah ay wa yusannul qiyam liman lahu wiladah ka'abin aw ummin. Wa qawluhu aw wilayah ay wilayatu hukmin ka'amirin wa qadin. Ungkapan sunnah berdiri untuk orang yang memiliki keutamaan yang tampak, maksudnya adalah dengan motivasi memuliakan dan bentuk kebaktian, bukan karena riya. Ucapan atau hubungan melahirkan, maksudnya sunnah berdiri kepada orang yang melahirkan seperti bapak atau ibu. Ya, jadi lebih dari itu teman-teman semuanya, menurut sebagian ulama memuliakan kerabat dengan cara berdiri hukumnya bisa jadi wajib, ketika meninggalkannya dianggap memutus tali silaturahim. Syekh Al-Qalyubi mengatakan, wa yundabu takbilu tiflin walau li ghairi syafaqatin wa wajhu mayyitin li nahwi syarahin wa yadu nahwi alimin wa shalih wa sadiqin wa syarifin li ajli ghaniyin wa nahwi wal qiyamu lahum kadzalik wa bahada ba'duhum wujubu dzalik fi hadhihi al-azminah li anna tarkahu shara qati'atan. Sunnah mencium anak kecil meski karena selain tujuan mengasihi, sunnah pula mencium wajahnya. Mayit karena kesolehannya. Sunnah pula mencium tangan orang alim, orang soleh, kerabat, orang mulia, bukan karena kekayaannya. Lagi bukan karena kekayaannya. Jadi, atau yang lain. Hukum sunnah tersebut juga berlaku dalam permasalahan berdiri kepada mereka. Sebagian ulama berpendapat wajibnya berdiri atau memuliakan pada masa sekarang, karena meninggalkannya merupakan bentuk perbuatan yang memutus silaturahim. Nah, itu perkataan Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi dalam Hasiyah Al-Qalyubi Al-Mahalli. Maka bila melihat dari sudut pandang tradisi, sungkeman merupakan tradisi nenek moyang yang perlu dilestarikan, sebab Islam mengajarkan untuk merawat tradisi selama tidak bertentangan dengan agama. Hal tersebut sebagai bentuk pengejawentahan dari sabda Nabi tentang berbudi pekerti yang baik kepada sesama. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berbudilah dengan akhlak yang baik kepada manusia. Saat ditanya apa yang dimaksud dengan etika yang baik, Sayyidina Ali mengatakan, huwa muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma'adal ma'asi. Beretika yang baik adalah mengikuti tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan. Itu dalam Sulam Taufik ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Imam Al-Ghazali juga mengatakan, wa husnul khuluq ma'an nas alla tahammala nas ala muradin nafsik bal tahammala nafsak ala muradihim ma lam yukhalifu syar'a. Beretika yang baik dengan manusia adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu, namun hendaknya engkau menyesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat.
Meninggalkan tradisi yang tidak haram merupakan akhlak yang tidak terpuji, sebagaimana penjelasan Syekh Ibnul Muflih, la yanbaghi al-khuruja min 'adatin nas illa fil haram. Tidak sepantasnya keluar dari tradisi manusia kecuali dalam perkara haram. Kesimpulannya teman-teman sekalian, bahwa sungkeman bukan merupakan tradisi yang haram. Bahkan menjaga tradisi tersebut merupakan bentuk pengamalan dari sabda Nabi tentang anjuran beretika yang baik kepada sesama. Demikianlah teman-teman sekalian. Jadi tradisi sungkeman masih layak kita lestarikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.